الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bagaimana kabarnya Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali, masih dalam rangka belajar bersama uh, An-Nahwu, Nahwu dasar. Dan di bagian-bagian awal, seperti yang kita agendakan kemarin, kita akan sedikit membacakan soal-soal yang dipakai untuk murajaah. Jadi yang dibagikan ke Ibu Bapak sekalian. Jadi kita bacakan setiap kita mulai Zoom sebelum kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Nah itu Mana soalnya tuh Mama? as'ilatun lil murajaah. Jadi soal-soal untuk mengulang kembali Di sini Mama. pelajaran yang ada. Ya, as'ilatun lil murajaah. Nah, Nomor kemudian di situ yang pertama, wahid, masmul kitabil ladzi nadrusuhu al-an. Masmul kitabil ladzi nadrusuhu al-an. Jadi apa nama buku yang sedang kita pelajari? Kemudian yang kedua, ifnan, man muallifuh. Nah, siapa pengarangnya? Siapa penyusunnya? Man muallifuh. Kemudian thalatha yang ketiga, إذا سمعت كلمة النحو فما خطر في بالك. Kalau ibu bapak mendengar kata nahwu, maka apa yang terbayang? Apa yang terbersit di benak ibu bapak dan teman-teman sekalian? Nah, ini soal yang kemarin sengaja kita tampilkan ulang dan kita bacakan ulang. Mungkin ada yang terluput atau terlewat dari pembacaannya atau ada yang belum tahu artinya, maka kita bacakan sekarang. Lalu soal yang terbaru, kita lihat setelahnya. Nah, ini soal yang terbaru. Arba'ah, yang keempat. Ma asgharul wihdatil lughawiyah. Ma asgharul wihdati al-lughawiyah. Apa unsur bahasa yang paling kecil? Lalu khamsah yang kelima. Talaba minka ahadun an yashraha lahu. Itu bukan yashrah, itu salah tulis. Talaba minka ahadun an tashraha lahu anwa'al kalimah. Fama jawabuk? طلب منك أحد أن تشرح له أنواع الكلمة. فما جوابك? Jadi ada orang yang meminta kepada ibu bapak untuk menjelaskan macam-macam kata. Maka apa jawaban dari ibu bapak dan teman-teman sekalian? Itu soal yang kelima. Sittah yang keenam. Kaifa numayyizu bainal jumlatain al-ismiyati wal fi'liyah. كيف نميز بين الجملتين الاسمية والفعلية. Bagaimana cara kita membedakan antara dua kalimat al-ismiyah dan juga al-fi'liyah. Ya, jadi ini soal-soal yang jawabannya sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Baik, dan sesuai agenda juga, silakan kalau ada yang mau menyampaikan faedah dari pelajaran yang sudah kita pelajari, baik pelajaran pertama atau pelajaran kedua, atau ada yang mau bertanya, baik pelajaran pertama ataupun yang kedua, silahkan. Pokoknya di awal Zoom ini selalu kita pakai untuk ini. Kita bacakan soal yang untuk murojaah, lalu kita sediakan waktu untuk berbagi faedah atau bertanya terkait materi-materi sebelumnya. Dari pertama sampai terakhir kita bertemu. Silakan yang ingin menggunakan waktunya, dipersilakan untuk angkat tangannya, nanti kita
berikan kesempatan untuk membuka mic. Mau bertanya boleh, atau mau berbagi faedah juga boleh. Yang mau berbagi faedah, jangan takut, jangan malu. Coba saja. Kadang butuh dibiasakan. Silakan Pak Andri. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Amin. Di pelajaran kemarin kita mengenal tiga unsur bahasa Arab. Yang pertama adalah harf, kemudian kumpulan harf itu membentuk sebuah kalimat atau kata. Selanjutnya kumpulan kalimat itu membentuk suatu jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Mumtaz. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu. Baik. Siapa lagi yang mau berbagi faedah atau mau bertanya silahkan. Ya, tidak ada yang salah ya. Kita baca bareng-bareng. Siapa tahu faedah atau pertanyaan yang diajukan oleh ibu bapak dan teman-teman itu bisa mengubah pemahaman teman-teman yang lain. Jadi jangan pernah diremehkan. Silakan, Pak Akut Budin, silakan. Bismillah. Jenis-jenis kalimat atau kata ada 3. Pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harf. Mumtaz, barakallahu fiik, sahih. Jadi anwa'ul kalimati thalatha, macam-macam kata ada 3 dalam bahasa Arab, ada isim, ada fi'il, dan ada harf. Baik. Ada lagi yang lain? Angkat tangannya. Silakan Saudari Miza. Nah, Ustadz, Bismillah. Isim dan fiil sama-sama punya makna. Perbedaannya isim tidak berkaitan dengan waktu, sementara fiil berkaitan dengan waktu. Yang ketiga tentang harf. Harf tidak bisa dipahami maknanya kecuali disusun dengan kalimat lain. Sudah, Baik, Ustaz. kecuali disusun dengan kata lain dalam membentuk kalimat ya. Dalam Baik, ya. Masya Allah. Sahih, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ada lagi yang lain? Silakan ibu bapak, teman-teman ungkapkan dengan bahasa masing-masing. Nggak mesti sama. Saudari Latifah Bay, silakan. Jangan lupa dinyalakan mic-nya dulu. Sepertinya belum dibuka mic-nya ya. Ada yang sudah dengar nggak? Atau saya yang bermasalah? Memang belum terdengar, Ustaz. Belum ya, baik. Saudari Syarifah, silakan. Ustaz. Faedahnya ketika kita mempelajari suatu bahasa atau bahasa Arab, maka disarankan untuk membiasakan diri menggunakan istilah-istilah yang dipakai di dalam bahasa Arab. Sahih, barakallahu fiik. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Kawar ya, Baik. Beng, kalau sendiri mikir jaga. Berikutnya, Bilang sama. Saudari Latifah Bay, sudah bisa buka mic-nya? Baik, sambil menunggu, ada lagi yang mau berbagi faedah? Atau mau bertanya, silakan. Satu aja, kita nggak minta banyak-banyak. Satu saja. Silakan angkat tangannya, lalu disampaikan.
Saudari Atik Widya Hastuti, silakan. Nah, Ustaz. Fi'il dibagi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Syukran. Sahih, Masya Allah, Barakallah fiqh. Di fi'il, dilihat dari waktunya, secara umum itu ada 3, al-madhi, al-mudhari, dan al-amr. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini secara nggak langsung, Ibu Bapak berlatih untuk murojaah secara mandiri dan murojaah kepada teman-teman yang lain. Dan juga berlatih bagaimana mengungkapkan sesuatu yang sudah dipelajari, lalu disampaikan pula kepada orang lain. Karena kadang-kadang kita tahu nih, suatu pembahasan kita paham, tapi belum tentu kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita pahami kepada orang lain. Nah, salah satu tipsnya seperti ini. Dan salah satu tips belajar itu, kalau mau efektif juga adalah mengajarkan orang lain apa yang sudah kita pelajari. Jadi salah satu sesi yang menurut saya pribadi tanda kutip mahal itu ketika kita ada kesempatan untuk berinteraksi dan menyampaikan apa yang sudah kita pahami kepada yang lain. Ada lagi yang mau berbagi faedah? Angkat tangannya kalau ada. Kalau ada yang masih bingung mengangkat tangan atau kesulitan, nanti bisa disampaikan di chat Zoom-nya atau di grup WA-nya. Boleh disimpan. Nggak boleh. Silakan kalau masih ada saya kasih kesempatan sebelum kita masuk ke buku. Silakan Saudari Sri Yunaidi. Baik, Ustadz. Jumlah terbagi menjadi 2, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Barakallahu fiik ya. Jadi al-jumlatu naw'an, al-ismiyatu wa al-fi'liyah. Sahih. Ada lagi yang lain? Saudara Arif Dwi Purwanto, silakan. Bismillah. Ustaz. Al-kalamu wal lafzul murakabun bil fat'i. Aksamu salah satun wal ismul wa fi'lul wal harful ala makna. Lupa. Baik, Wal harful ja'a bil itu pun makna. baik. Nadomnya jurumnya. Baik, barakallahu fiik. Itu pun sebagian itu belum kita bahas secara langsung ya. Tapi secara umum dipahami maksudnya apa. Ada lagi? Masih ada lagi yang mau berbagi faedah? Ada ungkapan afid ghairaka tastafid min. Di berbagi faedah kepada orang lain, nanti kamu juga akan dapat faedah. Ya, faedahnya tadi berbagi untuk kita sendiri sebenarnya. Saudari Irana, silakan. Silakan Ibu. Baik, Bismillah. Fi'il adalah kata kerja yang terikat oleh waktu. Ada 3, yaitu fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang telah lampau. Fi'il mudhari, kata kerja yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah fi'il amar, yaitu kata kerja perintah. Mumtaz, barakallahu fiik. Fi'il kata yang punya makna dan tidak terikat dengan waktu ya. Wah, kita jelaskan seperti itu. Kata yang punya makna dan tidak terikat dan punya waktu. Dan tadi sudah sebutkan ada 3 macam. Betul. Baik, terakhir siapa? Ada? Sebelum kita lanjut. Terakhir. Silakan Saudari Asniati menutup. Silakan.
jumlah terbagi atas dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Mumtaz, barakallahu fiik. Sahih. Ya, jadi terima kasih banyak ini Ibu Bapak dan teman-teman ya sudah mau berbagi faedah di kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai penulisan bukunya dengan Al-Basmalah. Dan ini sesuai dengan kebiasaan para ulama kita. Lalu beliau memuji Allah Azza wa Jalla dan juga bersalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala al-muallif wa hafizahullah wa nafa'a bihi wa baraka fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya. Nah, sekarang barulah kita masuk ke pembahasan ini. Nah, sekarang ada yang berkenan untuk membaca dari yang putri, saya persilakan angkat tangan. Baca bebas tanpa harus takut salah harokat. Baca sesuka hati, pokoknya baca aja. Silakan saudari Asniati. Oh, nggak jadi. Ya Ustaz. Baik, ada yang mau baca? Silakan. Ibu mau baca? Enggak Ustaz, Yang putri dulu ya? turun tangan tadi Ustaz. Baik. Yang lain ada? Yang putri dulu? Ada yang baca dari yang putri? Silakan Ummu Kaisan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawmul awal, lamul arab. Al-arabi la yakhruju an usluyaini. فلا تجد عبارة عربية إلا وهي قائمة على أحدهما. Baik, cukup. Al-uslub. Cukup dulu. Kita bahas ya, nanti kita minta lagi untuk baca. Al-yawmul awwal, hari yang pertama. Al-awwal, huruf bomnya bertasydid Ibu Bapak. Al-yawmul awwal. Al-juz'ul awwal. Jadi huruf bomnya bertasydid. Artinya hari yang pertama. Jadi ini materi hari pertama dari 7 hari sebagaimana yang ditulis dalam judul buku. Judulnya Kalamul Arab. Kalamul Arab. Artinya ucapan orang-orang Arab. Ya, karena kita bicara bahasa Arab, maka kita mempelajari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka gunakan dalam keseharian mereka. Nah, kalam itu bentuk lain dari al-jumlah atau kalimat. Ya, nama lain dari kalimat. Kadang-kadang ini kalam. Nama lain dari al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah itu kalimat yang sempurna. Kalimat yang bisa dipahami. Itu al-jumlah al-mufidah. Karena nanti kadang-kadang kita menemukan bentuknya seperti kalimat, tapi nggak bisa dipahami maknanya. Nah, al-jumlatul mufidah itu kalimat yang sudah bisa dipahami maknanya ketika ada orang yang mengucapkan lalu berhenti, bisa dipahami. Ya, seperti itu. Singkatnya begini. Kita katakan misalkan al-kitabu jadid. Buku itu baru. Terus saya berhenti mengucapkan. Ini sudah bisa dipahami. Tapi kalau kita katakan misalkan
idza ja'al ustaz. Apabila guru itu datang. Lalu saya berhenti. Ini kira-kira kalimatnya sudah bisa dipahami belum, Ibu Bapak? Kalimat tadi, yang terakhir itu. Belum. Belum. Belum bisa. Ya. Nah, kalau dia belum bisa dipahami, maka tidak dikatakan jumlatun mufidah. Jadi kapan bisa kita katakan jumlatun mufidah? Ketika kalimat itu bisa dipahami. Nah, dikatakan di sini, kalamul Arabi la yakhruju an uslubain. Kalimat yang diucapkan oleh orang-orang Arab itu tidak keluar dari dua model. Jadi ada berapa macam? Dua model aja. Nggak ada yang ketiga. فلا تجد عبارة عربية إلا وهي قائمة على أحدهم. Jadi Ibu Bapak nggak akan mendapatkan satu ungkapan bahasa Arab ya sama sekali kecuali kalau dia nggak masuk kategori yang satu, masuk kategori satunya lagi. Jadi cuma pilihannya dua aja. Kalau nggak A ya B, nggak mungkin yang C. Ya, jadi kalamul Arab itu ada dua macam. Nah ini poin penting harus kita pahami. Ada dua macam. Nah, dua macam itu apa? Kita akan bahas satu persatu di bawahnya. Silakan dilanjutkan. الأسلوب الأول أن يبدأ الكلام باسم لكي يذكر بعده ما تعلق به من حدث. مثال ذلك زيد كريم. فزيد اسم وقد بدأ به في الكلام. فزيد اسم قد بدأ به في الكلام لكي نعلم الحدث المتعلق به وهو الكرم فنعلم أنه كريم. Baik. Al-uslubul awal, model yang pertama, tipe yang pertama, diterangkan an yubda al-kalamu bism. Nah, ini. Kalimat itu diawali oleh isim. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Ibu Bapak dan teman-teman. Kita sudah bahas isim belum Ibu Bapak? Sudah, Ustaz. Sudah. Sekarang di buku ini sudah dijelaskan seputar isim atau belum? Belum. Buku loh ya, buku. Belum. Jadi itulah alasan kenapa kemarin itu kita gunakan pengantar. Supaya ibu bapak dapat gambaran. Jadi ketika nanti baca buku ini, sudah kebayang itu. Oh, isim itu maksudnya ini. Jadi tanpa perlu kita ulangi kembali. Jadi konsep itu sudah ada. Ya, jadi itu mungkin sebagai pelengkap. Ya, karena namanya buku, kadang mungkin saja ada salah satu yang harusnya ditampilkan, tapi mungkin tidak, dengan berbagai macam pertimbangan dari penulis. Dan itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada penulis. Jadi kita menyempurnakan apa yang kurang, ya, tanpa mengurangi kadar dari penulis itu sendiri. Dan biasa Ibu Bapak, dalam dunia ilmiah, dunia akademik, respon-respon begini itu biasa. Artinya kalau kita siap menulis suatu buku, ya harus siap juga dengan respon yang ada, entah responnya mungkin menyenangkan atau kurang menyenangkan. Tapi intinya satu, selama tujuannya untuk berkembangnya keilmuan, maka kita senang dengan hal tersebut. Jadi kita melengkapi, ya. Jadi nanti Ibu Bapak jangan kaget juga kalau mungkin ada beberapa kondisi yang kita lengkapi yang kurang, atau mungkin ditemukan ada yang mungkin kita kurang setuju, itu sah-sah saja. Yang penting kita sampaikan dan kita jelaskan kenapa demikian. Jadi yang pertama, beliau katakan,
Kalimat yang pertama itu adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Likai yuzkara ba'dahu ma ta'allaqa bihi min hadath. Supaya nanti disebutkan setelah isim itu adalah kata yang menjelaskan isim tersebut. Kata yang menjelaskan isim tersebut. Atau makna yang menjelaskan isim tersebut. Mithalu dzalik, contohnya Zaidun Karim. Lihat, Zaidun Karim. Pertanyaannya adalah, kata yang berada di awal kalimat itu yang mana Ibu Bapak? Zaid atau Karim? Zaid. Zaid. Dan Zaid itu masuk kategori isim. Ya, isim. Nah, kalau kita hanya berhenti di Zaid saja, kita katakan Zaid, lalu berhenti. Sudah bisa dipahami belum makna kalimatnya, Ibu Bapak? Belum, Ustaz. Belum jelas. Kenapa dengan si Zaid? Ada apa dengan si Zaid? Maka kita butuh kata keterangan. Kita butuh sesuatu yang menjelaskan si Zaid itu. Ya, maka kita katakan Zaidun Karim. Zaid itu orang yang dermawan. Zaid itu orang yang dermawan. Jadi dermawan itu, Karim itu menjelaskan siapa? Si Zaid. Ya. Maka di sini ditekankan fa Zaidun ismun. Maka Zaid adalah isim. Wa qad budi'a bihi fil kalami likai na'lamal hadath al-muta'alliq bih. Jadi kita mulai dengan si Zaid ini supaya kita tahu apa yang terjadi dengan si Zaid ini. Apa yang ada sangkut pautnya dengan si Zaid. Ada kondisi apa dengan si Zaid. Ada berita apa yang berkaitan dengan si Zaid. Nah, ternyata hal tersebut adalah wahwal karam. Ternyata ada kedermawanan yang ingin diterangkan, yang ingin dilekatkan, yang ingin disampaikan kepada si Zaid. Sehingga kita katakan, فَنَعْلَمُ أَنَّهُ karim. Jadi Zaidun karim, berarti Zaid itu orang yang dermawan. Jadi fungsi kata karim itu menjelaskan, menerangkan kata sebelumnya atau isim yang berada di awal kalimat, yaitu si Zaid. Baik. Kemudian dilanjutkan, dibaca. وهذا الأسلوب يعبر عنه بالمبتدأ والخبر وعنه أن زيدا كان معروفا ولكن السامع لم يكن يعلم بأنه كريم فلما قال المتكلم كريم كان ذلك خبرا جديدا للسامع. Satu lagi bawahnya. فالمقصود أن المتكلم Bersedina, nggak buka. Jadi ada فالمقصود أن المتكلم ابتدأ بزيد ليخبر عنه بالكرم. Baik, Masya Allah. Syukran. Barakallahu fiik wa ahsana ilaik. Nah, وهذا الأسلوب يعبر عنه بالمبتدأ والخبر. Nah, model yang pertama ini, Ibu Bapak sekalian, tipe yang pertama ini itu dikenal dengan sebutan al-mubtada dan al-khabar. Al-mubtada dan al-khabar. Maka si Zaid ini dia adalah mubtada, lalu Karim dia adalah khabar. Ya. Jadi kita bisa lihat isim apabila dia terletak di awal kalimat, maka dia dikenal dengan sebutan mubtada. Lalu kata yang menjelaskan, yang menerangkan mubtada itu disebut dengan khabar. Secara ringkas dan simpel seperti itu. Lalu dikatakan di sini, wa ma'na,
Jadi maknanya adalah anna Zaidan kana ma'rufa. Zaid itu sebenarnya sudah dikenal, ma'ruf. Artinya kita tahu ada orang namanya Zaid. Tahu kita. Walakin as-sami'a lam yakun ya'lamu bi'annahu karim. Akan tetapi orang yang mendengar itu belum tahu kalau si Zaid itu orang yang dermawan. Dia belum tahu. Tahu nggak Zaid? Tahu, saya tahu. Cuma dia nggak tahu Zaid. Falamma qala al-mutakallim, itu bukan mutakallam, ini mutakallim. Nanti beberapa harakat itu ada yang keliru Ibu Bapak, itu yang diperbaiki. Dan kadang-kadang saya mungkin nggak sempat kasih tahu salah bacanya, tapi langsung dibenarkan bacaannya. Jadi sambil disimak ya ininya ketika kita baca. Dan kalau misalkan nanti butuh untuk konfirmasi harokat, nanti tinggal ditanyakan kalau pas ada sesi tanya jawab, nanti tanyakan aja nggak apa-apa. Karena ada mungkin saya lupa untuk merangkan, langsung saya baca. Falamma qala al-mutakallim karim kana dzalika khabaran jaridan lis-sami. Nah, ketika orang yang berbicara itu mengatakan karim, dermawan, maka itu adalah bentuk kabar baru, info baru bagi si pendengar. Jadi beliau ingin menjelaskan seperti itu, bahwasanya kabar itu ingin menjelaskan, ingin menerangkan, ingin mengabarkan tentang si mubtada. Ya. Jadi fal maksudnya adalah annal mutakallima ibtada'a bi Zaidin liyukhbira anhu bil qarab. Jadi orang yang berbicara tadi itu memulai kata Zaid untuk memberikan informasi akan kedermawanan si Zaid. Jadi kita ingin menjelaskan siapa Zaid. Ya. Jadi ini poin yang pertama. Nah, pertanyaan saya sekarang. Kira-kira ini masuk kategori jumlah apa Ibu Bapak? Model pertama ini. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Diawali dengan Dimulai dengan Zaid. Diawali dengan isim. Yaitu si Zaid. Ya. Cuma beliau belum menyampaikan itu. Nanti disampaikan di akhir sekali. Ya. Baik. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan katakan. Silakan Saudari Isi. Nah, Ustaz, Ustaz boleh ditolong ulangi lagi yang gimana tadi mubtada dan khobar itu, Ustaz? Maksudnya apa arti mubtada dan khobar tadi, Ustaz? Baik. Secara sederhana, mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Itu mubtada. Sedangkan khobar adalah kata yang menerangkan, menjelaskan, memberikan informasi kepada si mubtada. Kalau tidak ada khobar, kita nggak tahu apa yang terjadi pada si mubtada. Kalau tidak ada khobar, kita nggak tahu info terkait mubtada. Secara sederhana, misalkan kita katakan Zaid, lalu kita berhenti. Kita nggak tahu Zaid itu kenapa. Zaid orang kaya, Zaid orang berpendidikan, atau apa kita nggak tahu. Maka kita butuh khobar. Di khobar itu untuk menjelaskan siapa sih mubtada itu sendiri. Ini penjelasan secara sederhana seperti itu maksud dari mubtada dan juga khobar. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Contoh lain misalkan Muhammadun mujtahid. Muhammad orang yang bersungguh-sungguh. Ya, Muhammadun mujtahid. Maka Muhammad dia sebagai mubtada. Nah, mujtahid itu sebagai khabarnya karena ingin menerangkan si Muhammad itu bagaimana. Oh, ternyata Muhammad itu orang yang bersungguh-sungguh seperti itu. Baik, silakan Saudari Latifah Bay.
Oke. Ya, Afwan sebenarnya sekarang saya sudah bisa perbaiki, saya punya settingan. Oke, Ustadz, pertanyaan saya Alhamdulillah. Berarti yang kemarin karena settingannya Ibu. settingannya kelihatannya settingan audio dengan HP-nya tidak connect. Jadi baru saya kotak-katik, alhamdulillah bisa. Pertanyaan saya yang dijelaskan sama Ustadz yang sekarang ini, kalau kita bahasa Indonesia kan, apakah ini termasuk seperti kata kerja, kata sifat, dan kata apa itu seperti itu Ustadz? Yang bagian mananya Bu? Tadi kan mengatakan bahwa Jain, bahwa dia apa namanya Zaid. orangnya baik gitu kan. Jadinya kalau saya artikan itu seperti kalau di bahasa Indonesia kan berarti ada kata sifat dan ada apa sih kalau bahasa Arabnya pastinya saya belum bisa mengerti gitu Iya. Ustadz ya. Jadi sebenarnya itu kalau bahasa Indonesianya apakah ini termasuk di dalam apa namanya kata sifat, kata kerja atau kata apa itu? Baik. Jadi gini Bu. Gini. Saya belum bisa tanda kutip atau lebih tepatnya menjauhi menggunakan pendekatan dalam bahasa Indonesia Ibu. Maksudnya begini, kadang-kadang khabar itu harus kata sifat misalkan. Khabar itu harus kata ini dan kata itu. Itu saya menjauhi itu kenapa? Karena kadang-kadang nanti Ibu dan Bapak dan juga teman-teman itu akan menemukan banyak bentuk khabar yang dia nggak hanya terdiri dari kata sifat aja. Dia punya bentuk yang lain. Makanya saya lebih suka dan menurut saya ini lebih aman dan insya Allah tidak akan membuat ibu bapak bingung nanti ketika kita mengatakan semua kata yang digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan si mubtada itu pasti khobar. Bebas apakah nanti dia kata sifat ataukah nanti dia kata kerja atau yang lain sebagainya, bebas. Yang penting fokusnya di situ. Nah, kebetulan yang jadi contoh kita ini Karim itu kata sifat, ya, yang sebagai contoh itu. Nah, makanya modelnya seperti kata sifat. Tapi apakah hanya kata sifat saja terbatas kata sifat? Tidak mesti. Ya, dan kadang kalau kita lebih jauh lagi, Ibu Bapak, ya, kalau kita carikan padanan dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang malah semakin bingung. Dan ini suka terjadi. Makanya saya berusaha menghindari betul selalu mencari padanan dalam bahasa Indonesia. Nah, saya ingin mungkin bagi sebagian ibu bapak mungkin belum terbiasa nggak apa-apa. Atau mungkin ini agak aneh sedikit, itu wajar. Cuma begini, nanti kalau ibu bapak udah terbiasa, nanti insya Allah akan paham arahnya kemana. Ya, saya kasih contoh begini. Simpelnya begini. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja sama kata sifat itu sama nggak Ibu Bapak? Tidak. Beda. Ya, beda. Baik, sekarang coba kita lihat contoh. Ini contoh sederhana saja. Ada kata Jamil. Ini kan sering kita dengar nih kata Jamil. Ya, Jamil. Artinya indah. Indah itu kata sifat bukan? Dalam bahasa Indonesia lah. Kalau dari perspektif bahasa Indonesia. Kata sifat. Kata sifat bukan Jamil. Indah itu. Kata sifat. Tapi dalam bahasa Arab itu kita lihat di sini ada bentuk lain dari jamil yaitu jamula. Nah, jamula artinya juga indah Ibu Bapak. Tapi tahu nggak bedanya jamula sama jamil apa? Jamil dia isim Ibu Bapak. Jamula dia fi'il.
Jadi kalau saya artikan, jamula itu kata kerja, kira-kira masuk nggak indah itu kira-kira di sini? Masuk tidak dia di situ? Nggak masuk. Makanya saya jarang sekali pakai istilah fiil itu kata kerja. Bukan apa-apa. Walaupun kalau mau pakai itu silakan. Yang penting kalau nanti ibu bapak ketemu begini bisa bedakan. Cuman saya lebih suka pakai istilah kata, punya makna, punya waktu. Itu lebih enak. Jadi mau dia maknanya ada kata sifat atau kata kerja, selama dia punya waktu silakan. Jamula ini ada waktunya ibu bapak. Indahnya kapan? Sudah berlalu, sudah lampau. Sudah terjadi. Indah dia, iya. Gitu. Nah, cuma kan kita tahu, melihatnya dari sudut pandang apa? Bahasa Arabnya, oh ini isim, ini fiil, selesai. Nah, itu alasan saya pribadi, kenapa saya lebih suka kita pahami dari konsep bahasa Arab. Supaya nanti nggak muncul kerancuan. Mungkin itu sedikit penjelasannya, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syukron, barakallah Ustaz. Amin. Wafiq, barakallah. Baik. Masih ada lagi yang mau tanya? Terakhir? Baik, kalau sudah kita lanjut. Al-uslubu tsani. Nah, sekarang silakan. Yang putra, siapa yang mau baca? Angkat tangan yang mau baca. Silakan. Kalau belum ada, kita ke putri lagi. Baik, kalau belum ada, siapa yang mau baca dari putri? Angkat tangannya yang mau baca. Ini alhamdulillah sudah ada harokatnya. Silakan saudari Miza. Nah, Ustaz. Al-uslubu tsani an yubda'u kalamu bihadasin likai yudhkara ba'dahu sahibuhu. Mithalu dhalik qama zaidun faqama fi'lun madin wa huwa dallun ala hadathin wa huwa al-qiyamu walakinna sami'a la ya'lamu man huwa sahibuhu hatta qala mutakallimu zaidun fahina izin alima anna alladhi fa'alal qiyama huwa zaidun fa zaidun fa'ilun. Baik, cukup sampai situ. Al-uslubu tsani, model yang kedua. Al-tsani an yabda al-kalamu bihadath. Jadi kalimat itu dimulai dengan hadath. Hadath itu peristiwa atau perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan. Likai yudhkara ba'dahu sahib. Lalu setelah peristiwa itu nanti disebutkan siapa pelakunya, sahib, siapa pelakunya. Jadi yang pertama itu ada peristiwanya, ada perbuatannya, ada pekerjaannya. Nanti setelahnya ada pelakunya yang melakukan peristiwa di depannya. Jadi kembali lagi ke depannya. Misalu dzalik, contohnya adalah qama Zaid. Qama Zaid. Qama artinya berdiri. Nah, Zaid itu dia pelaku dari perbuatan berdiri. Jadi urutannya seperti itu. Qama Zaid, Zaid berdiri. Jadi qama itu adalah hadatsnya, peristiwanya, perbuatannya, pekerjaannya. Kemudian Zaid itu adalah pelakunya. Faqama fi'lun maud. Maka kata qama itu adalah fi'lun maud. Kata kerja lampau. Sudah dilakukan. Sudah dikerjakan.
ketika ibu bapak dan teman-teman mengucapkan itu sudah terlaksana. Wa huwa dalun ala hadath. Dan yang namanya fi'il itu menunjukkan suatu perbuatan. Ada yang dikerjakan. Wa huwal qiyam, yaitu apa? Al-qiyam. Qiyam artinya berdiri. Walakinna as-sami'a la ya'lamu man huwa sahibu. Tapi orang yang mendengar ketika ibu bapak mengucapkan kalimat ini, itu belum tahu siapa pelakunya. Siapa yang berdiri? Belum tahu. Hatta qala al-mutakallim Zaid. Sampai orang yang berbicara itu mengatakan Zaid setelah kata qama Zaid. Fahina idzin alima anna alladhi fa'ala al-qiyama huwa Zaid. Fazaidun fa'il. Nah, ketika itu, ketika ibu bapak sudah mengucapkan kata Zaid setelah kata qama, maka diketahuilah bahwasanya yang melakukan perbuatan tersebut, yang melakukan pekerjaan tersebut, alias yang berdiri itu adalah si Zaid. Sehingga istilah untuk si Zaid atau untuk si pelaku itu dikenal dengan sebutan fa'il. Ya. Baik. Terus dilanjutkan. Bawahnya satu lagi, Bu. Satu ya. Mizat. Wa hadza al-uslubu yu'abbaru anhu bil fi'li wa fa'ili. Wa ma'nahu anna Zaidun huwa al-fa'il. Yalhadhu anna al-usluba al-awwal jumlatun mabdu'atun bis. Cukup sampai situ dulu sebentar. Nah, Ustaz. وهذا الأسلوب يعبر عنه بالفعل وفاعله ومعناه أن قام هو الفعل وأن زيد هو الفاعل. Nah, model yang ini, yang kedua itu dikenal dengan istilah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Ingat ibu bapak, urutannya selalu fi'il dulu, baru fa'il. Fi'il dulu, baru fa'il. Dan maknanya adalah qama sebagai fi'ilnya, dan Zaid sebagai fa'il. Lalu beliau tutup dengan ringkasan, dan ini sudah kita bahas kemarin. Tapi kita baca apa yang beliau sampaikan. Silakan dilanjutkan. Nah, Ustaz. Khatimah. Talhadhu annal uslubal awal jumlatun mabdu'atun bismin wa huwa Zaidun wa lidzalika tusamma jumlatan ismiyah wa ama uslubu tsani fahuwa jumlatun mabdu'atun bi fi'li wa lidzalika tusamma jumlatan fi'liyah. Lagi. Falafzun al-jumlatil fi'liyah wa lafzun al-jumlatil falafzun al-jumlatil ismiyah wa lafzul jumlatil fi'liyah ismani lil uslubaini al-madhkuraini wa laysa fi arabiyyah jamlatun thalithah di annahu laisa fil arabiyyati uslubun thalith. Baik, Masya Allah. Kelas. Barakallahu fiik wa ahsan ilaik. Baik, sebentar Ibu Bapak, saya izin sebentar, nanti saya lanjutkan sebentar. Selanjutnya di sini ada khatimah. Ada yang tahu apa artinya khatimah, Ibu Bapak? Penutup. Apa lawannya khatimah? Muqaddimah. Muqaddimah. Ada muqaddimah, ada khatimah.
Jadi beberapa kosakata kita bahasa Indonesia itu memang diambil dari bahasa Arab. Ada yang memang digunakan dengan sama persis sesuai maknanya. Ada yang mungkin ada pergeseran makna. Ya, sehingga kalau ibu bapak mendengar istilah bahasa Arab dan digunakan, sebaiknya sebelum menggunakan itu juga di cross check apa maksudnya dalam versi bahasa Arab, khususnya ketika ibu bapak menggunakannya dalam versi bahasa Arab. Poin yang kedua, salah satu tips ibu bapak untuk memperbanyak dan membiasakan dengan gaya bahasa Arab itu dengan model lawan kata. Di kayak tadi khatimah lawannya muqaddimah. Itu salah satu tips dalam memperbanyak jam terbang supaya tahu banyak kosakata di dalam bahasa Arab. Nah, penutup ini beliau menyampaikan kesimpulan di pelajaran pertama. Beliau katakan, talhadhu anna al-uslub al-awwal jumlatun mabdu'atun bisim wa huwa zaid. Walidzalika tusamma jumlatan ismiyah. Kalau kita perhatikan model yang pertama, itu kalimatnya dimulai dengan isim. Jadi lagi-lagi titik tekannya si isimnya. Siapa isimnya? Zaid. Walidzalika tusamma jumlah ismiyah. Jadi kalimatnya itu dinamakan dengan jumlah ismi. Wa ammal uslubu tsani, model yang kedua, fahuwa jumlatun mabdu'atun bi fi'il. Dia dimulai dengan fi'il. Ya, entah dimulai dengan fi'il madin atau fi'il mudhari atau yang lainnya. Yang penting fi'il aja. Maka dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Lalu di poin pentingnya, walaysa fil arabiyyati jumlatun thalithah. Li'annahu laysa fil arabiyyati uslubun thalith. Dan dalam bahasa Arab tidak ada jenis kalimat yang ketiga. Ini hanya dua saja. Kalau tidak ismiyah, dia fi'liyah. Nggak ada pilihan yang ketiga. Selesai. Nah, pelajaran pertama udah selesai. Yang mau bertanya silakan angkat tangan Ibu Bapak. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Jadi kalau kita lihat membuat kalimat bahasa Arab itu begitu sederhana Ibu Bapak. Cuma dua kata aja selesai. Ya. Dan itu sudah membuat kalimat sempurna. Sudah dikatakan Ibu Bapak bisa berbahasa menggunakan bahasa tersebut. Muhammadun Sha'im misalkan. Ya, Muhammadun Jalis. Ya, saya tahu mungkin yang baru pertama kali berinteraksi sama Nahwu, pasti kosakatanya terbatas, nggak apa-apa. Sementara dengerin aja dulu. Ya, sementara dengarkan aja dulu. Nanti lama-lama insya Allah akan terbiasa. Jadi dari dua kata saja kita bisa membentuk apa kalam atau jumlatun mufidah. Dua itu. Berarti kalau cuma satu kata, itu bisa dikatakan jumlah mufidah nggak Ibu Bapak? Tidak. Tidak. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi minimal berapa? Dua kata. Dua. Ya, minimal dua. Baik. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih kesempatan. Kira-kira dari pelajaran kita hari ini, apa poin penting yang bisa diambil? Atau bahasa singkatnya, apa faedah yang bisa Ibu Bapak sampaikan? Satu aja, seperti biasa. Yang mau berbagi faedah angkat tangan. Apa poinnya? Silakan Pak Andri.
Nah, Ustaz, dalam membuat kalimat di dalam bahasa Arab, minimal kita menggunakan 2 kata. Sahih. Barakallahu fiik. Fikum Minimal 2 kata untuk membentuk kalimat, membentuk jumlatun mufidah. Ada lagi yang lain? Faedah apa yang Ibu Bapak dan teman-teman dapat? Saudari Asniati? Ustaz, dalam bahasa Arab hanya ada 2 kaidah, yaitu kaidah pertama adalah kalimat jumlatul ismiyah dan kaidah kedua adalah jumlatul fi'liyah. Kaidah yang pertama yaitu jumlatul ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim yang dinamakan nantinya adalah mubtada dan mubtada khobar. Sedangkan yang kedua jumlatul fi'liyah kalimat yang dimulai dengan fi'il, yaitu nanti adalah al-fi'il wa fa'il. Wal fa'il. Baik, barakallahu fiik. Jadi kalimat ada 2 dalam bahasa Arab, al-ismiyah wal fi'liyah. Ada lagi yang lain? Mungkin dengan baik, silakan Saudari Syarifah. Nah, Ustaz, dalam jumlatul ismiyah, fungsi dari khobar adalah untuk menerangkan mubtada. Jika tidak ada khobar, maka kalimat tersebut tidak bisa dipahami dengan baik. Artinya belum sempurna. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi itu salah satu urgensi si khabar. Jadi tanda kutip mubtada tidak ada maknanya tanpa kehadiran si khabar. Dia butuh. Mereka berdua udah saling ini pasangan udah. Nggak bisa dipisahkan. Mubtada khabar satu kesatuan. Fi'il fa'il satu kesatuan. Nggak mungkin kita bisa pisahkan itu semua Ibu Bapak. Masih ada lagi yang lain? Yang mau bertanya atau mau berbagi faedah silakan. Terakhir mungkin. Kira-kira apa yang Ibu Bapak cermati? Wah, ini kayaknya penting untuk kita lihat. Saya boleh tanya, Ustadz? Silakan, boleh. Ini boleh bertanya, boleh berbagi faedah ya, bebas. Siapa Iya. yang bertanya? Saya Ustadz Ani, Ustadz. Iya, silakan Ibu Ani. Untuk model yang kedua, itu tadi ada kata yang saya tidak mengerti maksudnya, hadasi. Hadasi. Hadas. Apa itu ya? Hadas itu perbuatan. Perbuatan, pekerjaan, sesuatu yang dilakukan, itu hadas. Peristiwa hadas. Karena kan yang namanya fi'il itu Ibu, menunjukkan suatu perbuatan, suatu peristiwa. Pasti seperti itu. Sudah itu aja? Baik, ya udah itu aja. Terima kasih, Ustaz. Nah, Saudari Miza, silakan. Nah, Ustaz izin bertanya, kalau kalimat-kalimat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti fa, wa, seperti di halaman buku ini tuh disebutnya bagaimana ya Ustaz? Seperti faqama, wa huwa. Faqama nanti kalau di situ maksudnya nanti masuk kategori, bisa masuk kategori jumlah ismiyah. Oh, jumlah. Iya, karena nanti dia akan menjelaskan koma itu sebagai apa. Jadi dia bukan jumlah fi'liyah, tapi mau menjelaskan kata koma sebagai ini, kata Zaid sebagai ini, gitu. Memang itu tidak usah dibahas sekarang. Kita bahas yang gampang-gampang aja. Iya, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Ada lagi yang lain?
di dunia pengajaran atau pendidikan ada namanya konsep bahasa Arabnya itu tariqatu al-istintaj. Jadi apa kesimpulan yang bisa ibu bapak petik setelah menjelaskan penjelasan, ya. Nah, ini kayak tadi itu ibu bapak menyampaikan faedah itu salah satu konsep itu. Dan biasanya apa yang sudah ibu bapak sampaikan itu insya Allah akan teringat dalam waktu yang lama. Baik, masih ada lagi atau sudah? Baik, kalau sudah sekarang saya tanya. Dari pembahasan jumlah ismiyah, mana yang terletak di depan ibu bapak? Mubtada atau khabar? Mubtada. Berarti khabar itu terletaknya setelah siapa? Setelah mubtada. Ya, ini faedah. Tadi belum saya jelaskan itu, atau saya luput itu. Ya, nah itu poin pertama. Poin yang lain. Yang terletak di depan fi'il atau fa'il? fi'il. Jadi yang namanya fa'il itu pasti di mana letaknya? Kedua. Setelah fi'il. Setelah fi'il pasti. Jadi nggak ada ceritanya fa'il itu terletak sebelum fi'il, nggak bisa. Ya, jadi dia selalu terletak setelah fi'il. Nggak mungkin yang lain. Jadi ini faedah diperhatikan juga. Ya, yang begini-begini. Baik, sebentar. Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Satu kali lagi Ustadz saya. Silakan, Bu. Berarti untuk fiil itu dia ada selalu huruf yang mengikuti fiil itu ya Ustadz ya. Baik itu dia fiil mudorik atau fiil amr atau fiil mudorik, fiil amr, saya lupa satu lagi kemarin karena itu yang pertanyaan saya kemarin sebenarnya yang saya kehilangan itu. Madi. Itu berarti harus ada huruf yang mengikuti. Maksudnya huruf yang mengikuti itu apa, Bu? Misalnya tadi kan ada disebut ada fa. Fa itu harus mengikuti fiilnya itu. Berarti harus ada misalnya. Enggak, Tidak. Bu. Enggak mesti. Enggak. Ini murni cuma mau menjelaskan. Itu bukan keharusan, tidak. Berarti itu hanya example tadi ya Ustadz ya? Ya, jadi kita ada contoh nih, Bu. Nah, lalu dari contoh itu kita mau terangkan. Itu maksudnya begitu. Syukran Ustadz. Afwan. Dan itu penting ya, pertanyaan ini penting kenapa? Kita juga berarti Ibu Bapak sekalian, itu memahami teks yang kita baca. Jadi maksud teks itu apa ya? Konsepnya itu bagaimana? Lalu kalau bisa kasih poin-poin penting gitu. Jadi misalkan nih, ini tips juga. Ya, nggak apa-apa ya kita bagi-bagi ke Ibu Bapak supaya bisa lebih maksimal lagi. Misalkan kayak tadi kita kan belajar sini misalkan. Saya sering pakai ini dan kalau Ibu Bapak coba, itu insya Allah akan terasa manfaatnya. Jadi kadang-kadang gini Ibu Bapak, kita perlu juga tahu model atau macam-macam gaya belajar. Supaya apa? Supaya ketika Ibu Bapak belajar, itu selain efisiensi waktu, juga berlatih
ya, untuk bisa mendapatkan semaksimal mungkin apa yang bisa didapatkan. Nah, ini kayak contoh di sini kan. Coba Ibu Bapak ambil nih poin pentingnya apa ya di pembahasan ini. Oh, poin pentingnya satu, itu menjelaskan kalimat yang diawali sama isim. Kedua, oh, kalau kalimat yang diawali sama isim itu sebutannya jumlah ismiyah. 3, unsur atau pembentuk atau rukun dari jumlah ismiyah itu ada 2, mubtada dan khobar. 4 contoh. Nah, gitu. Dan jangan pernah tinggalkan yang namanya contoh. Itu penting. Nanti pas baca lagi yang lain, coba lihat. Ibu Bapak coba simpulkan dari apa yang sudah Ibu Bapak pelajari. Susah. Awalnya mungkin susah, tapi nggak usah banyak-banyak. Kasih aja 1 poin. Jadi sama seperti kayak tadi berbagi faedah itu. Kenapa itu penting? Nanti akan melatih daya nalar kita, daya tangkap kita, daya pemahaman kita dalam belajar. Makanya kalau ini udah terbiasa, orang mungkin belajarnya sebentar ya Bapak. Tapi hasil yang dia peroleh itu bisa jadi lebih banyak daripada orang lain. Kenapa? Dia paham nih, gimana ya saya mau belajar supaya efektif. Gitu. Nah itu perlu juga kita perhatikan supaya Pak bisa maksimal. Karena saya tahu Ibu Bapak, khususnya mungkin yang Bapak-Bapak sibuk, ya kerja segala macam, keluarga, ibu-ibu mungkin banyak urusan, rumah segala macam. Tapi di sela-sela itu masih mau meluangkan waktu untuk belajar, kita cobalah begitu supaya hasilnya bisa maksimal. Dan nanti kalau udah kebiasa itu akan menyenangkan sekali. Ya itu tadi contohnya, nanti bisa diterapkan di banyak tempat supaya banyak yang bisa Ibu Bapak petik. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ada pengantar lagi. Saya siapkan dulu materinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya, Bu? Izin bertanya Ustadz. Silakan. Untuk model yang kedua, jumlatul fi'liyah itu kan terdiri dari tadi fi'il dan fa'il kan gitu Ustaz. Kemudian yang contohnya koma Zaidun. Dan Ustadz, saya takut salah dan Ustadz mengatakan tadi harus fi'il dulu baru fa'il, tak ada fa'il di depan kan gitu. Kalau seandainya berarti nggak ada modelnya itu Zaidnya di depan dulu Zaidun koma gitu Ustaz. Maksudnya apa gitu Ustaz? Masya Allah. Ini soal bagus. Soal bagus. Saya lupa jelaskan tadi. Tapi sebenarnya saya sengaja supaya nggak bingung. Cuma karena ditanya dan saya rasa penting, saya jawab. Ada nggak yang mau bantu? Coba jawab Ibu Bapak. Nggak harus benar nggak? Coba Ibu Bapak. Ada yang mau jawab nggak? Apakah tidak ada Zaidun qama? Coba, ada nggak yang mau jawab? Angkat tangannya coba. Nah, kita tanya teman-teman dulu, Bu. Siapa tahu ada yang punya jawaban. Nah, silakan. Saudari Syarifah. Nah, Ustaz, Ana coba jawab. Kalau misalnya dibalik Zaidun koma, maka Zaidun itu isim, sehingga termasuk ke jumlatul ismiyah, bukan fi'aliyah. Mumtaz, sahih. Jadi itu jawabannya, Bu. Kalau Ibu balik Zaidun qam atau Zaidun qama, maka berubah jenisnya. Kenapa berubah jenisnya? Ya karena yang posisinya di depan itu isim, bukan fi'il. Jadi karena posisinya di depan itu adalah isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Jadi cuma sekadar Ibu bolak-balik aja sudah mengubah peta itu. Yang tadinya fi'liyah menjadi ismiyah. Iya Ustadz, jadi Nah, apa ya saya jadi terjebak saya jadinya ya. Jadi karena saya ingat kemarin itu Ustadz, kemarin kan dibilang bisa berubah gitu ya, tapi saya lupa. Makanya ya syukron Ustadz, udah paham saya sekarang. Syukron. syukran ya, tadi udah dibantu jawab.
Ada lagi yang mau bertanya? Baik, sebentar. Sebenarnya agak butuh fokus. Ya, mudah-mudahan meskipun sudah malam, Ibu Bapak masih kuat. Saudari Sri Yunaidi, ada yang mau disampaikan? Iya Ustadz, seperti penjelasan yang tadi kan kalau komanya di belakang hanya mengubah dari tipe kedua menjadi tipe yang pertama. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, ingin mengatakan Zaidun berdiri, berarti kita boleh menggunakan kedua-duanya, Ustadz. Ya, secara umum bisa dua-duanya. Kecuali Nah, kalau sudah diminta, sudah ditentukan. Saya mau mulainya dengan jumlah ismiyah atau dengan jumlah fi'liyah. Baru kita katakan apa. nah Tapi kalau Ustadz, secara syukran Ustadz. bebas. Baik Ustadz. Masih ada lagi yang lain? Ya. Baik, ini saya buat pengantar. Sekarang suara saya terdengar nggak? Jelas nggak di tempat di Bapak? Jelas, Ustaz. Jelas Ustadz. Ya. Baik. Nanti kalau saya putus-putus atau ini disampaikan aja. Langsung. Kadang khawatir saya nggak baca yang di chat Zoom. Baik, ini saya kasih pengantar untuk pelajaran besok. Nanti besok saya tambah lagi durasinya. Saya nggak mau nambah terlalu banyak karena saya ingin Ibu Bapak belajarnya bertahap, dikit-dikit, pelan-pelan. Ya. Sekarang coba lihat, kita punya dua bagian. Bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri. Sekarang lihat dulu yang sebelah kanan, bagian alif. Pertanyaan saya, kita jawab rame-rame. Boleh. Ada tidak kata yang selalu berulang di setiap nomornya? Kalimat yang sebelah kanan. Ada Ustaz. Ada. Ada ya? Baik, ada. Kalau ada, apa katanya? Muhammad. Baik, baik. Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Lihat bagian mbak sebelah kiri. Ada tidak kata yang selalu berulang di setiap nomornya? Ada Ustaz. Apa katanya? Ada. Baik. Jadi kita punya kata yang selalu berulang di setiap nomornya, baik dari kelompok alif sebelah kanan ataupun dari kelompok ba sebelah kiri. Ya, sebelah kanan itu kata Muhammad, sebelah kiri itu hada. Tentu secara makna keduanya pasti beda, jelas pasti beda. Ya, Muhammad nama orang, hada itu ini pasti beda. Nah, pertanyaan saya sekarang, yang mau jawab angkat tangan. Sekarang nggak rame-rame. Yang mau jawab angkat tangan. Ada yang mau jawab dulu nggak? Mau siap-siap nggak sebelum saya sampaikan pertanyaan? Ada yang mau coba angkat tangan nggak? Mau dijawab apa Ustaz? Coba tuh mau coba dulu. Baik, pertanyaannya gini. Apa bedanya kata yang berulang di sebelah kanan kolom alif
dengan kata yang berulang di sebelah kiri kolom ba. Selain makna dan jenisnya pasti beda. Yang mau jawab angkat tangan. Silakan angkat tangan dulu yang mau jawab. Ya nanti boleh berapa kali ya. Ini saudara 3. Baik, kita dengarkan satu-satu ya. Jadi nggak usah takut jawaban saya sama Ustadz. Nggak apa-apa. Nanti saya kasih kesempatan semuanya. Ya. Dari paling atas Bapak Arif Dwi Purwanto, silakan. Nah, Ustaz, ini penjelasan tentang i'rab, Ustaz. Jadi ada 2 jenis, yaitu mu'rab dan mabni. Yang sebelah Baik. kanan menjelaskan Terus? jenis mu'rab, Ustaz. Seperti ja'a Muhammadun yang berakhiran domah. Ya, Tabaltu Muhammadan. cukup. Oke. Cukup. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Apa? Karena masuk ke istilah-istilah kita ingin buat sederhana sekali, simple ya. Baik. Tapi jawabannya sudah kita terima. Kemudian Saudari Kustanti silakan. Perbedaannya dari yang pertama itu harokat akhir yang di Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Jadi di harokat akhirnya itu, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Ibu Yayu silakan. Ada kata yang bisa berubah akhir katanya, ada kata yang tetap tidak berubah akhir katanya dalam posisi-posisi tertentu. Jadi intinya ada kata yang tetap dan ada kata yang bisa berubah. Itu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Saudari Ati Widihastuti. Nah, Ustaz, itu berdasarkan kedudukannya, Ustaz. Syukron. Baik, urusan kedudukan. Barakallahu fiik. Terakhir, Saudari Ani Sudarsmo. Kemungkinan, Ustaz, kemungkinan itu yang huruf ba itu pengganti dari Muhammad yang di huruf alif seperti penggantinya gitu. Oh gitu. Baik, Masya Allah. Ini baik, barakallahu fiik. Jadi terima kasih banyak untuk jawabannya Bapak. Dan sebagian besar itu benar semuanya. Jadi yang menjadi titik tekan itu adalah bagian akhir kata. Bagian akhir kata. Jadi itu yang menjadi fokus pembicaraan kita kali ini. Kalau kita perhatikan di bagian alif sebelah kanan, itu kata Muhammadun berubah menjadi Muhammadan, lalu berubah menjadi Muhammadin. An, in. Ada perubahan di situ. Ya, tapi kalau kita lihat yang sebelah kiri, sisi sebaliknya, hadza. Tidak ada perubahan sama sekali. Padahal apa? Kata yang sebelumnya itu sama. Nomor 1 sama-sama ada kata ja'a. Nomor 2 sama-sama ada kata qabaltu. Nomor 3 sama-sama ada kata salamtu ala. Nah, kenapa yang sebelah kanan demikian? Dan mengapa yang sebelah kiri demikian? Itulah yang nanti akan kita bahas insya Allah besok hari Jumat. Kita sebagai pengantar aja nih. Ya, jadi sebelum Bapak istirahat, nanti kita bahas insya Allah besok. Kenapa dia sebelah kanan dan kenapa dia sebelah kiri. Ringkasnya, simpelnya, ada kata yang bisa berubah-ubah, ada kata yang tidak pernah bisa berubah. Itu poin pertama. Nanti kita bahas penjelasan lengkapnya besok hari Jumat insya Allah. Baik. Dan besok Jumat kita tambah lagi ya durasinya menggantikan yang kemarin. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak sebelum ditutup? Silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu Bapak sekalian dan teman-teman di malam hari ini. Semoga apa yang kita baca
bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus murojaah sedikit tapi rutin dan konsisten. Kemudian disiapkan juga faidah yang ingin disampaikan di esok hari bagi yang ingin berbagi faidah kepada teman-teman yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non Ustaz, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Khairan.